Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini saya akan membahas salah satu keris kesukaan saya ya. Ini adalah keris Luk 5. Jadi memang saya punya beberapa keris Luk 5 ya. Dan ini adalah salah satunya, dan ini seingat saya memang belum pernah saya posting. Jadi penampakannya seperti ini ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sudah berpengalaman lama di bidang keris mungkin bisa langsung tahu ya. Jadi ini keris apa, kira-kira dari era apa ya. Dan ini pamornya apa. Jadi ini adalah salah satu keris yang filosofinya ya. Filosofinya itu kalau dari filosofi Luk itu adalah untuk ngelmu ya, atau belajar atau mengajar atau lelaku. Jadi yang di zaman dulu itu memang terkenal Luk 5 itu adalah dipegang oleh kalangan ningrat atau bangsawan. Karena memang mereka itu memang diwajibkan harus bisa tahu banyak hal, bahwasanya harus luas ya. Jadi harus belajar banyak hal, mulai ilmu politik, ilmu sosial, kanuragan, ekonomi. Jadi mereka itu memang banyak yang dipelajari. Makanya salah satu pegangan wajib dulu untuk kaum bangsawan ya Luk 5. Jadi ceritanya seperti itu. Karena memang filosofinya adalah ngelmu ya, belajar mengajar. Jadi diharapkan pemegangnya nanti bisa selalu mengajar dan mudah menerima apa yang dipelajarinya, juga bisa mengajarkan ilmunya ke orang lain. Jadi seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa keris Luk 5 ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail dari salah satu keris kesukaan saya ya. Ini Luk 5. Jadi kembang kacang, jalen, lambe gajah, pejetan, dan tikel alis. Itu sebenarnya ada bekas gerendengan ya, cuman aus. Nah, ini pakai lampu HP. Jadi ini ambil gambarnya di dalam ruangan pakai lampu HP. Jadi ini bisa terlihat ya, jadi bagaimana penataan pamor dan tempaannya. Kalau untuk pamornya sendiri itu jadi seperti sesuatu yang jatuh ya dari atas ke bawah, atau orang-orang nyebutnya wahyu tumurun. Jadi mirip kayak Tirto Tumetes. Cuma kalau Tirto Tumetes itu yang kayak turun, yang jatuh itu berupa kayak tetesan air. Nah, ini sekarang kita perhatikan. Nah, ini bagian cor-corannya ya. Itu gonjonya. Kalau teman-teman perhatikan itu sudah mulai wowong ya, dan agak ke depan. Jadi ini bukan daerah kulonan, wetanan. Jadi Mataram ke timur. Dan ini memang dari era Mataram ya, sudah masuk era Mataram Islam. Kalau lihat gaya gonjonya ya ini ya. Dan juga kalau lihat pamornya sudah mulai ada yang benang. Tapi nanti kalau pas di luar ruangan nanti terlihat jelas ya. Jadi yang samping-samping pamor yang ada di samping-samping nanti itu. Nah, untuk kembang kacangnya sendiri itu kalau kita perhatikan itu sudah mulai nguku bima ya orang nyebutnya ya. Itu sebenarnya karena korosi, karena usia, karena mungkin ya perawatan juga ya. Jadi nggak utuh. Jadi jadinya seperti itu, orang nyebutnya nguku bima. Nah, ini tadi keseluruhannya ya. Jadi ini Luk 5. Dan memang harapannya sangat bagus, terutama tikel alisnya itu sangat tegas ya. Sangat tegas, sama pejetannya juga. Dan memang ini salah satu garap yang paling saya sukai ya. Jadi walaupun sederhana. Nah, ini kalau ini ambil gambarnya di luar ruangan ya ini ya. Nah, itu terlihat jelas ya yang garis-garis ya. Jadi garis-garis pamor yang di bagian tepi-tepi itu ya. Jadi kayak benang. Jadi memang mungkin sudah Mataramnya mungkin sudah ke arah nom-noman ya. Jadi Amangkurat dan berikutnya. Nah, ini bagian cor-corannya. Dan ini kalau kita perhatikan garapnya jadi kayak tikel alis, pejetan, itu terlihat sangat tegas ya. Jadi kesannya cukup kekar untuk bagian cor-corannya ini. Dan ini nguku bima untuk kembang kacangnya. Nah, ini penampakan keseluruhannya dari keris Luk 5 ini atau Pendowo Lare ini.
Nah, mungkin itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.